cat mau rontok, cat mau lepas. Itu udah rapi. Bumper depan belakang udah rapi. Ya. Yang lucunya, yang tadinya nggak kelihatan, setelah itu dirapiin jadi kelihatan. Minta dirapiin juga. Makanya nggak boleh setengah-setengah kalau rapi. Itu kayak kemarin yang gue sempat bangun sepeda itu. Bangun gitu. Tetap nyambung. Balik nyambung. Tetap balik nyambung. Balik nyambung. Tetap balik nyambung. Di channel ini bersama gua Abraham di Alam di hari yang ceria ini. Kenapa ceria? Ya. Kenapa lu bisa nyebutin hari ini ceria? Biar kayak ini TV ada acara di TV jadul. Ceria itu berdasarkan influence dari TV jadul. Ya. Ceria lu acaranya ini udah acara zaman dulu banget, yang pemain bola itu loh. Oke, emang hari ini sebenarnya lu nggak ceria? Ya ceria. Terus kenapa harus inget TV jadul? Ya kan kalau TV jadul belum tentu nggak ceria dong. Ya TV jadul itu otomatis kalau di TV itu ceria. Tapi maksudnya kan lu nggak ada hubungannya ceria lu di hari ini sama ceria yang di ujung. Kalau lu menyatakan seperti foto jadul. Nah foto jadul tuh nggak ada yang ceria bos. Kenapa? Kaku-kaku. Iya, rata-rata malah nggak senyum. Karena zaman dulu kan ceritanya kalau ada orang yang senyum di saat foto itu pasti dianggapnya gila. Karena alasannya zaman dulu tuh kan foto untuk ngebuka frame-nya dan blitz-nya nyala itu butuh proses. Jadi kalau lu senyum terus sekian lama nggak alami. Kelihatan yang udah kayak nahan boker gitu yang jadinya senyumnya nggak pernah ada yang bagus. Makanya kalau bisa sampai senyum dan bagus itu berarti dia bisa orang gila nih yang emang senyum terus harian. Dia bisa stabil di senyum ya. Kayak Joker ya. Itu ceritanya. Oke, apa yang bikin lu ceria di hari ini? Karena ya ada dua sisi. Ceria dan sedih. Enak banget. Apa gue coba bilang ini kan? Iya, ada dua sisi, ceria dan sedih. Itu aja. Kayak baru minum itu sekali aja, Mas. Beda, kopinya beda nih. Iya kan kita juga udah sering bikin kopi kayak gitu di sini. Iya, tapi beda aja. Gak ada bedanya. Jadi kita mau nyanyi lagu apa? Nih, kan tadi sedih. Ada yang bikin apa sedih. Satu sedih, satu bahagia. Belum selesai. Ya memang begitu. Ya tiba-tiba saya lagi sendiri. Ada nyanyi, ada ini. Oh iya. Iya, ternyata itu tuh masalahnya. Gak apa-apa. Kan nggak ada hubungannya. Nyanyi kan hubungannya sama audio ya. Iya. Rasanya nggak ada masalah dong. Iya, tapi kan maksud gua nggak ada masalah sama sekali ya, kalau gitu. Masalah. Ya sudah lah. Nggak ada masalah. Cuman maksudnya mau komplain, kenapa harus komplain? Kan komplain, keceriaan dan kesedihan tuh bisa diungkapkan dengan nyanyian. Malah balet dia di situ. Andai kata di sini ada kamera yang ke anak-anak kan? Iya ya. Lucu benar ya. Sayangnya nggak ada, kita masih kurang dana. Jadi kalau ada teman-teman di sana yang mau mendonasikan beli kamera, sebanyak tambahan mungkin 10 pieces ya. Kebanyakan. Kan nggak apa-apa kalau kita. Kalau mau donasi sekalian gitu. Ya boleh. Kita bisa nyeting tempat lain yang kedua. Boleh. Kameranya ada dua set. Jadi kita bisa punya 3 studio. Nah kayak gitu. Ya. Studio kedua kita lagi digarap di luar.
Bukan. Memang itu studio. Itu bisa jadi studio kita nanti, outdoor. Lu baru kepikiran ya? Enggak sih, dari kemarin. Justru malah kemarin gue udah ngomong sama ada teman baru kenal, cuman dia welcome kalau kita mau di warungnya dia. Oke. Iyalah, dia buka warung pasti welcome, orang mau datang ke warung kagak welcome. welcome. Kan kalau mau take. Oh, kalau mau take di warungnya. Warung apa? Pecel. Pecel. Enak banget pagi-pagi itu, jam 7 pagi. Bukan. Beda pecel. Ini pecel ayam, pecel lele. Oh, bukan pecel yang itu. Bukan. Bukan memori pecel. Bukan. Menjelang kerjaan. Iya, gua pahami beberapa orang emang ada yang biasa kayak gitu. Biasa sarapan dengan pecel. Iya, gua udah bilang. Istilahnya pecel Madiunan ya. Iya, gua udah bilang itu normal. Kalau enggak ibunya nggak jualan jam segitu. Iya. Nah, lu aja yang perutnya nggak bisa. Iya. Oke. Kan udah gue iya. Makanya gue bombardir lagi biar ngomong dia nyerah. Iya, sikat lagi. Iya, sikat lagi. Kejam ya? Enggak kejam. Jadi keceriaan gue hari ini lanjutin yang tadi. Soalnya kan lu gak mau nanyain kelanjutannya. Ya, biar lu yang cerita. Lu yang melanjutkan sendiri. Syukur ingat. Keceritaan. Keceriaan gue hari ini dikarenakan ada orang yang mengalami sakit yang pernah gue alami. Kok lu orang lain sakit lu dengar dulu senang? Makanya. Karena di saat gue sakit banyak orang ngetawain gue juga, ngeledek-ngeledekin. Termasuk dia? Hah? Enggak kan? Oh. Itu. Karena menurut gue orang yang menertawakan orang ketika sedang sakit, dia itu sakit. Enggak bisa dibilang gitu. Orang yang ketawa di saat ada orang yang menderita, itu justru malah sahabat sejati. Oke. Di mana kesejatian itu berada? Hah? Di mana kesejatian itu terjadi? Ya, kalau sahabat sejati ngeliat temannya berduka pasti ketawa tapi dukanya itu dalam ada hal-hal yang lucu pasti akan ketawa. Tapi di balik ketawanya itu dia nggak akan ninggalin. Oh. Gitu. Biasanya gitu. Kayak lo jatuh, ketawa aja dulu baru tolongin. Oh. Gitu. Satrio putus, kita ketawa aja dulu. Baru habis itu ketawain lagi. Nggak nyariin gantinya. Karena kalau nyariin gantinya kan nggak mungkin. Itu kan seleranya dia. Nah, kesedihan gua. Kedengaran crunchy nggak sih? Kesedihan, gue lagi mau nerusin cerita nih. Iya, apa. Males gua. Terus. Kesedihan gua, ya karena temen gue ini ngerasain apa yang gue rasain sakit. Oh, jadi lo ceria dan sedih. Ceria dan sedih berarti jadinya cedih. agak lucu gitu. Sedih tapi agak lucu. Iya. Cedih deh, gue cedih. Iya. Iya, cedih. Gitu. Kicah cedih di hari Minggu. Kicah-kicah di dinding. Oke. Diam-diam merayap di lambung. Gimana? Diam-diam merayap. Kan kicah-kicah di dinding, diam-diam merayap. Iya. Di mana? Di dinding. Datang seekor nyamuk. Cak. Nah, orang Madura datang. Iya. Oh, manggilnya iya. Cak. Ada cicak. Iya. Orang Madura yang datang tapi karena manggilnya Cak gitu. Bukan cicak yang datang. Ya. Cak. Oke. Lalu ditangkap cuma nggak berani. Karena dia orang Madura.
Nggak ada urusannya karena orang Madura terus nggak berani ditangkap. Ya udah. Berani berarti? Ngapain lagi sih ini anak? Berani berarti? Hah? Berani. Apa? Berani. Ini apa? Nangkep Cak. Ya kalau salah. Kan ini nggak ada salahnya, dia cuma dipanggil terus masa ditangkap. Ya iya kalau Kan itu makanya mah gue tanya ya, berani. kalau nggak ada salahnya ya ngapain ditangkap? Iya makanya kan aneh kan. Cak, lalu ditangkap, dipanggil terus ditangkap. Kan dia nggak salah apa-apa. Apaan? Yang ditangkap tuh nyamuknya, Mas. Kan yang datang bukan nyamuk, bukan cicaknya juga. Di lagu itu manggilnya Cak. Terus yang datang malah orang Madura. Terus dia ditangkap, ya nggak bisa. Oke, tetap nyambung di sana. Sik. Apa lu asik-asik aja? Tadi mau closing kan? Baru sih. Kebahagiaan banget nih kita selesai cepat loh. Ya segitunya. Mulus gua. Nggak, yang penting lu ceria hari ini. Maksudnya ceria dan sedih. Jadi sedih. Iya, nggak usah diulang lagi. Itu kan tadi Ya. tadi. Nah, terus apa nih? Kesamaan lu itu adalah, itu penyakit apa? Apa ya? Kan istilahnya gue tahu itu boyok. Boyok tua. Ya, Sakit pinggang. dia nggak mesti. Itu karena apa? Nggak Maksudnya kan mesti. lu pasti udah ngulik karena apa Nggak sebabnya, mesti boyok. pola yang seperti apa, sampai kan nggak ujuk-ujuk Iya, langsung ke maksudnya- situ. Nggak mesti boyok karena tua, enggak. Iya. Karena orang anak muda pun bisa terkena itu. Karena gue tadi bilang sama dia agak, terus dia bingung. Wah penyakitmu nih udah tua, apa tuh? Belum tua udah tua, tak gituin. Terus dia bingung. Yang dua sih apa Pak? Habis kan, Penyakitnya. iya. Belum tua udah tua. Belum tua udah tua. Gue hanya pakai intonasi, tapi saya bisa ngerti ya. Belum tua udah tua. Belum tua udah tua. Satu kerannya kan? Ini nyanyi aja Mas. Ya. Mas. Enggak, pertanyaan gue yang tadi, Apa? itu kenapa penyakit boyok tua tuh padahal masih muda tuh kenapa? Pola yang seperti apa? Ya banyak faktor. Bisa jadi karena pernah mengalami cedera, Olahraga? ya mau olahraga atau apapun itu, ya kalau misalnya cederanya karena dia ngangkat berat kan belum tentu olahraga. Oh, angkat berat. Jadi. Pokoknya berdasarkan dari cedera atau lu jarang berolahraga atau jarang dalam artian ya lu jarang melakukan hal itu terus tiba-tiba lu melakukan hal itu melebihi dari porsinya. Oh, ini berlebihan. Itu bisa terjadi. Emang waktu lu sakit gitu? Gara-garanya? Iya. Apa itu? Jadi Ya kalau gua kan dulu emang udah punya riwayat cedera. Terus? Ditambah lagi gua udah jarang olahraga, jarang bekerja seberat itu, tiba-tiba gua melakukan pekerjaan seberat itu. Nah, contoh, udah sekian lama gua nggak pernah naik motor jarak jauh. Oke. Selama ini jarak terjauh gua naik motor itu taruhlah dari rumah gua ke sini ke studio. Terus tiba-tiba gue melakukannya itu dalam satu hari tektok dari sini ke studio, ke sini ke studio, sini ke studio selama 3 kali berturut-turut. Nah itu bisa terjadi. Oke. Ada telepon? Bunyinya. Itu bisa terjadi. Jadi sesuatu yang kaget ya, nggak bertahap ya, spontan. Badan itu nggak siap untuk menerima beban sebesar itu. Betul. Nggak mesti ngangkat beban ya. Ya nggak harus ngangkat beban, tapi Kayak gue tadi nyontohin waktu itu kejadiannya ya. Gue mengendarai motor 3 kali lebih lama, lebih jauh dibanding kebiasaan gue. kayak dia deh hari ini, Satrio. Hmm. Hari ini dia datang-datang mukanya kucel, kusut. Hmm. Nah, apa lu kusut banget?
jauh banget edukasi. Nah, Iya. kan dia nggak biasa jarak segitu berarti kan? Dia nggak biasa segitu. Tapi Satrio pun belum tentu nanti akan bermasalah. Karena apa? Hitungan usianya dia, itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah melakukan yang lebih jauhnya lagi dalam waktu yang masih belum jauh-jauh banget. Dalam waktu yang belum terlalu lama gitu loh. Oke. Nah, saya hitungannya dalam tahun ini ya dia pernah Salatiga Jakarta motoran. Ya itu masih nggak masalah. Ya, Karena itu rentangnya masih lebih jauh dan lebih jauh. lebih ya masih dilakukan di tahun yang sama. Ya, ketemu bener 7 dia. Terus Tuh. selain itu, selain karena melakukan sesuatu yang over dari kebiasaannya, kalau lu menurut lu itu kejadian lu Ya cuma itu? sama, ya itu sama pagi lu nggak stretching. Nah, stretching, ya betul tuh penting tuh olahraga dan Minimal stretching apa tuh jenenge ya? stretching tuh hal yang berbeda dengan olahraga soalnya. Iya, minimal bangun pagi apa sih istilahnya ngulet Ngulet, ngeluh, Iya, ya ngulet, stretching, peregangan. minimal kayak gitu walaupun sambil tiduran ya kan. Iya. Ngulet dulu. Ngeluh boyok. Ya. Gitu minimal itu. Itu sih kalau menurutku. Yang apa maksudnya yang terjadi sama gue ya biasanya lama. Dan ternyata obatnya nggak mahal. Apa itu? Hah? Stretching. Stretching aja kalau gue sih. Walaupun sakitnya kayak gimana ya dipaksain sampai batas tersakit lo. Habis itu diulangin Terdengar lagi, kejam. diulangin lagi. Sampai akhirnya Sampai akhirnya sakit lagi. lu melakukan sebuah gerakan yang tadinya sakit jadi nggak sakit. Oh, karena udah terbiasa. Terus kalau udah berhasil stretching yang bagus, ya jangan nonton udah enak, berhenti. Terus nggak stretching lagi biasanya. Berarti kan itu solusi yang harus dilakukan rutin. Ya, kalau enggak sebenarnya wajar ya, kayak mesin aja kudu dipanasin. Nah ini baru bangun, langsung biasanya kan anak sekarang biasa ya bangun langsung pegang HP, langsung ngecek buru-buru jalan. Gila. Iya. Tubuh lu itu belum panas, kaget. Gitu. Tuh. Itu sih yang paling sering terjadi. Baru bangun, suasananya masih kamar, lu udah tinggal, masuk kamar mandi. Ini aura lu masih di kamar nih. Ya kan lu pindah kamar mandi. Ibarat kayak mandi. Kalau apa? Apa ya? Apa? Ibarat kalau di Muslim kan ada tuh ceritanya yang apa sih yang dianjurin sama Nabi itu? Yang jelas gue bukan muslim. Di situ juga orang ngiranya saya. Apa istilahnya? Gimana? Apa istilahnya yang dianjurin sama Nabi itu? Banyak. Sholat. Ini ya kan banyak kalau lu nanya dicariin banyak udah. Lu yang mana nih? Istilah dari dianjurin Nabi itu. Sunnah. Ya sunnah. Kebiasaan Nabi. Ya apa itu? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Ya kan. Nah, lu mandi kalau based on Sunnah Rasul kan dimulai sedikit demi sedikit basahinnya. Nggak langsung biur pala. Betul itu. Ya kan? Betul. Mulai dari kaki dulu. Ya, dari pinggang, kelingking kiri, ya jari kan? kiri kelingking, terus jari kedua, Iya. jari tiga. Kelamaan mas, nggak mandi-mandi ya. Habis itu udah biar pelan-pelan lagi. Males. Terus pokoknya 5 menit lu baru sampai sini. Ya, dijamin nggak masuk angin. Intinya kan buat mandi aja tuh ada proses. Ya. Karena tubuh lu masih dalam suhu tubuh lu itu yang mungkin anget, ya kan. Sedangkan air di pagi hari itu dingin, jangan sampai tubuh lu tuh kaget, shock. Iya. Ya kan. Jadi pelan-pelan. Karena ini pun materi ya, kayak
Apa tuh kalau terlalu panas terus besi aja kalau terlalu panas terus langsung dingin bisa melengkung gitu loh. Kayak gitu kan? Itu alasannya kenapa samurai melengkung. Nah, kenapa samurai melengkung? Emang ada proses gitunya? Panas, siram air. Dia melengkung kemana? Gini. Iya, lengkungannya kan nggak bisa ditebak. Melengkungnya sejauh apa nggak bisa ditebak sama mereka. Oh gitu. Untuk lengkungan alami efek panas Efek dua besi dijadiin satu, dua bahan material jadiin satu, dipanasin, didinginin seketika untuk melepas karbonnya terus dia akan melengkung ke salah satu bidang. Yang cacat ya kejadiannya Samurai X, posisi belakangnya jadi jadi tajam, ngelengkungnya ke arah yang tajamnya. ya. Kan gitu prosesnya. Oh, menarik sekali. Soalnya dari penempaan dan lain sebagainya itu lempeng. Lo perhatiin orang bikin samurai, di saat ditempanya itu mah lempeng. Hah? Enggak, ini beneran, bukan katanya. Iya, katana. Iya. Orang Indonesia kan tahunya namanya samurai. Kalau nama aslinya katana, sedangkan samurai itu orangnya sebenarnya. Ya. Gitu loh. Perhatiin aja cara bikin katana. Pasti waktu dia bikin, samurai itu yang punyanya sebenarnya. Kan gue cuman pengen ngikutin orang Indonesia yang biasa ngomong samurai. Iya. Itu pas lempahnya itu pasti lempeng. Pas proses penyelesaiannya tiba-tiba ngelengkung. Setelah dia dipanasin. Dipanasin, langsung didinginin, pas diangkat melengkung. Berarti orang Madura jago banget ya dingininnya ya. Gitu. Oh gitu maksudnya. Iya. Tapi itu kan ngelengkungnya kayak yang tajam, berarti gagal terus. Dari lurus, gitu. Enggak. Kalau saya mau dibentuk, begitu. Gue pakai mikir lagi tuh. Orang Madura. Walah, maksudnya celurit. Ya. Gue mau nyalain rokok dari tadi nggak jadi-jadi gara-gara ada itu. Ada apaan? Ini Asbak. tisu. Tolong dong. Nanti gosong. Iya. Bentar tisunya gosong sayang. Itu ceritanya. Terus apa lagi yang bikin ceria di hari ini selain ketemu gue? Gue udah menyelesaikan 60%, 65%. Apa itu? Mobil gue. Mobil lo lagi diapain kok? Ada 65%-nya? Ya maksudnya dia dirapiin supaya lebih pede dipakai aja. Oh, habis dicuci. Enggak gitu. Ini lipat. Kemarin kan di pintu belakang kanan, kan kelihatan ada gerutan-gerutan kayak cat mau rontok, cat mau lepas. Itu udah rapi. Bumper depan belakang udah rapi. Ya. Yang lucunya, yang tadinya nggak kelihatan, setelah itu dirapiin jadi kelihatan. Minta dirapiin juga. Makanya nggak boleh setengah-setengah kalau rapi. Itu kayak kemarin yang gue sempat bangun sepeda itu. Bangun gitu. Pakai semen ya Pak? Enggak, gue bangunin dulu. Bangun. Dia diem aja. Ya udah, gue bangun karena dia nggak nyangut. Gue bikin lah. Kalau dia bangun saat itu ya gue biarin. Bangun ya udah. Kalau dia belum bangun, udah gue bangun. Ya sama kayak tadi kan, pas jadi mulanya. Udah bangun Mas Yo? Ya bangunnya udah, tapi susah bangun. Itu susah bangun. Nah,
waktu bangun sepeda itu sama prosesnya itu kan gue ngecat sendiri, kasih epoksi sendiri, epoksi primer buat dasar ya. Terus ini sepeda nggak terlalu bagus karena secondan kan, dan gue nggak pengen modalin terlalu tinggi juga, penting bisa dipakai. Orang ini juga tadinya barang bangke lah, katanya udah mau dibuang, yang penting bisa jalan, bisa dipakai. Jadi temanya langsung jadi eklektik. Apa sih? Eklektik gitu. Kayak temanya tuh nggak bagus tapi nggak harus baru atau shiny. Temanya itu Ekletik namanya. ya. No. Tisu. Nah itu akhirnya begitu Minyak semua. udah jadi, ditanya sama ponakan gue, ini mau dicat semua loh? Jangan. Kalau ini gue rapin lagi lebih dari 50%, kelihatan. Yang lainnya minta dirapin semua. Ya. Jadi kayak nanggung kalau mau dirapin lebih dari 50%, ini pasti kelihatan, harus balance dulu antara rapi dan enggaknya. Dan itu biarin aja, emang gitu. Kalau begitu, karena kalau udah lebih dari 50% ke 80% rapi, yang 20% jadi minta dirapiin, karena temanya udah tema rapi. Soalnya emang temanya nggak rapi, ya udah. Aku duluan, Mas. Mas, aku duluan. Ntar gue lagi bakar rokok. Hati-hati abis ini panas ya. Nyebelin banget, sumpah. Nah, Untung ada cadangan di sini. itu eklektik. Tapi kalau gue sih emang rencananya tuh sampai 100% kan. Cuman dalam artian gue pengen bertahap. Mana yang terlihat lebih parah dulu, itu yang gue hajar duluan. Ya kan? Sampai akhirnya nextnya itu rencana gue di kap mesin. Rencana nih di kap mesin. Ya, sama di atapnya. mau dipasangin apaan? Enggak dicek. Oh, dicat. Dirapiin gitu kan. Cuman kenyataannya kok bodi belakang sebelah kiri jadi kelihatan retak-retakan. Walhasil kemarin dicek dong sama tukang catnya, diketok, suaranya padat. Artinya apa? Dempulannya bekas dempulan juga. Dan itu dempulan tebel. Kalau dempulan tipis nggak akan ada retakan, jadinya kerutan kayak yang di pintu kanan itu. Berarti harus didempul, Harus ditimpa lagi. Enggak, dibuka dempulannya semua, ketok rapiin, baru dirapin dempul lagi. halus. Dempul. Oh, sempet ada pengok juga di dempul tebel. Oh. Dan itu baru belakangan ini kelihatan. Akhirnya kan gue, ya niatnya kap mesin sama atap, jadi nambah lagi nih bodi kiri. Kan gitu. Tetangga gue kemarin lagi mau mobil box ya. Itu mobil box putih, mobil JNE itu lah, mobil kayak gitu. Nah itu dia mau cat benerin karena habis ada baret-baret lah, belum dibalikin kantor kayak gitu. Nah terus mobil box apa blind van? Blind van kali namanya. Box tuh yang ada boxnya belakangnya. Pickup. Enggak, saya pick up tapi box gitu. Orang ketahunya gitu. Kalau blind van kayak mobil carry biasa. Blind van. Tapi jendelanya nggak ada. Blind van. Oke. Makanya gue tadi lagi cari definisinya yang mana. Blind van. Soalnya kalau box baret jarang ada orang ngecat. Tapi kalau blind van, iya. Ya. Intinya dia kemarin sempat ngulik. Karena gini, dia pulang, mampirlah tukang cat mobil. Nanya, kalau ini catnya berapa ya? Itu baru ngeliat dari satu sisi doang tukang catnya. Full ya? Ya. 12 juta. Kaget. Ya karena full. Iya gue 12 juta. Ya karena mahal full. banget sih. Ya segitu tuh. Udah ketahuan kok nih.
Udah, terus balik lah. Dia balik, dia ngulik, cek di YouTube. Maksudnya, ini 12 juta dari mana ya? Bahannya berapa ya? Maksudnya dia cuma penasaran, bahannya berapa, jasanya berapa. Ya cek. Ternyata, dia kulik-kulik punya kulik, dari 12 juta itu, bahannya paling nggak nyampe 3 juta. Ternyata. Jadi kalau ngerjain sendiri, jasanya itulah yang bisa sampai berapa? Berarti 9 juta. Nah itu. Ya gitu. Cuma kayak gitu. Jadi yang mahal di jasa. Karena apa? Semakin bagus, itu akan semakin mahal. Dalam artian apa? Kalau lu cuma pengen ngerapiin dengan dempulan, semua orang bisa. Iya. Tapi kalau lu pengen dempulan lu tipis, bodinya yang dirapiin, nggak semua orang bisa ngerapiin. Iya. Itu kudu di apa? Pakai ketok segala. Iya, balikin ketok lagi. panasin, ketok panasin. Supaya dia halus karena ketokan, bukan karena dempul. Ya. Kalau lu mau banyak dempul, gua rasa mah full seluruh itu bisa 5 juta doang. Tapi full dempul ngerapiinnya. Itu jauh lebih gampang memang. Gitu loh. Full dempul itu Ya artinya kalau ada penyokan nggak dibalikin dulu tapi langsung dempul. langsung timpa. Jadi kelihatan rata lagi terus cat. Gampang tuh ya. Gampang. Yang kalau di tutorial YouTube tuh ada yang pakai Indomie loh. Iya ada. Ada buat Ada. serius. Kayak misi sebentar mie. Mie pakai mie. Saya buat nambel bolong, mie, terus ini diamplas, Dilem dihalusin, dulu, dilem, dijatuhin. Mie sama power glue. Habis itu diratain. Iya. Kalau itu nggak berlaku untuk di bahan besi. Buat di bumper bisa, nutupin bolongan bumper, robekan itu bisa. Iyalah, bagian kalau pakai mie kan juga repot ya. Kayak kalau pas lagi tengah jalan lapar gitu kan, kita coak lagi, dimakan. Enggak, Rusak mie-nya. gue cuma takutnya di saat ada hujan. Kan Lodo udah nggak dilapis sama cat. Ya kali kecipratan dari sisi dalamnya kan. Nah, Minyak lodo nggak tuh jadi lembek. Pas dipegang papernya, lu kok ambles. Iya dasarnya mie. Ini hujannya nggak reda-reda nih, udah ada 6 jam kan. Lodo dia. Kuah apa boleh Pak? Hah? Kuah apa boleh? Lambo. kering sih yang jelas belum jadi kuah. Itu kan bumbunya ya kuah sama goreng. Tapi sebenarnya sama karakter mie-nya. Proses masaknya dong kalau kuah Iya, sama goreng. Iya, bumbunya juga beda. Karakternya kan tetap mie yang sama. Ya. Tetap do re mi, mie yang ketiga itu. Ya, oke. Mie yang ketiga, ingat tuh. Ya mie. Iya, saya. Nah, do-nya di mana, re-nya di mana, mie-nya di mana? Mie-nya di perut dimakan. Terus ngomong-ngomongin orang Sulawesi Utara lagi. Kenapa? Hah? Yang do-nya hilang. Sampai dicariin. Mana do? Ya udah. Tiba-tiba ya udah. Gue lagi apa ya, Ri? Gue selalu tuh mimpi. Tahu-tahu gue berlima. Gue berlima atau ada siapa, ada Elda, ada kucing Elda, ada gue, ada siapa lagi. Terus ada kucing. Terus tahu dari baris semak tuh muncul monyet ajaib gitu loh di mimpi gue. Monyet ajaib. Iya, keluar bulunya ada ungu sama birunya loh. Ungu sama biru. Ungu kebiruan, jadi hitam ungu biru. Okay. Wah, itu Pak Wali Kota di Marvel kali. Gue deketin dong. Bener nggak? Ya. Kebiruan kayaknya ya, kan? gitu ya. Iya. Ya, maaf. Ya nggak kayak monyet tapi gara-gara berbulu aja. Iya. Terus gue deketin dah.
Maksudnya karena itu mimpi ya bebas ya, walaupun gua nggak ngomong pun gua bisa Iya, bertanya iya, sama iya, dia bebas, kayak bebas. mau Makanya kemana mimpi. gitu kan, nggak harus gua sebut tapi dia bisa mengerti kan suka-suka mimpi gua ya kayak gitu. Iya, Ya. iya. Mau kemana tanpa gua nanya Iya, gitu iya. dia. Ah udah, ya di situ aja jalan di trotoar aja di situ kalau mau jalan di situ, jangan dadak muncul di tengah-tengah ngagetin. Gitu. Kondisinya kayak gitu, dia tiba-tiba Kondisinya muncul di tengah-tengah Tahu-tahu terus kagetin. dari semak-semak set, kaget kan karena satu langka, aneh, terus mau kemana nih? Benda ini kan kayak magic monkey tapi harusnya tuh nggak di perkotaan gitu. Lo harusnya cukup ada di dongeng dan di mitos, nggak usah ke kota. Terus tahu-tahu si kucing kecil nih ya, Riang namanya. Gua Siapa? Riang. Oh, si Riang, gembira. Yang gembira. Tapi kemarin gara-gara lihat-lihat tempat di Madura yang namanya ini ada namanya Iyang. Iyang. Jadi Gili Iyang itu tempat oksigen terbagus di Indonesia. Ada di Madura. Gili Iyang. Nah kan kalau kita manggil Riang seringnya Iyang gitu. Ada aja kita ganti nama sekarang. Dia udah nggak Riang Gembira, tapi udah nggak Riang Gembira, tapi sekarang dia namanya Gili Iyang. Panggilannya Iyang. Iya. Oh, sekarang namanya itu. Sekarang udah ganti. Udah bukan Riang lagi. Udah ganti ke kelurahan, udah ganti nama. Oke. KTP-nya udah ganti. Kakaknya juga udah beda. Tapi itu susah, nggak bisa ke Kenapa? kelurahan doang. Terakhir gue mau proses kayak gitu ke kelurahan, kata kelurahan malah ini mah langsung ke Dukcapil. Oh iya, sekarang online juga bisa. Tahu gue belum. Kalau rubah nama tahu gue. Belum ya? Nggak online. Oke. Berarti ini masih di mimpi gue aja kalau gitu, karena di sekarang belum bisa. Kalau di mimpi gue kan bisa. Iya sih. Itu kelebihan mimpi gue. Iya sih. Nah, terus dia ngajak gue nyamperin si monyet ajaib. Gue dipaksa sama si Yang nih, Gili Yang. Setelah dia udah jalan di sana trotoar, underpass gitu. Berarti diajakin sama si Iyang ini untuk nemuin dia nyamperin. Ya. Kenapa disuruh apa? Terus dia nunjukin kakinya si monyet itu belek, ini luka. Oh alah, dia tuh dia ke kota itu mau cari pertolongan. Oke. Karena ada luka. Oke. Nah terus ya udah, oke kok pinter banget sih Yang gitu. Terus habis itu udah gue muji Yang, udah mimpinya udah. Oke, dari segi psikologi. Aduh. Nih dia kalau nggak ada CS-nya. Tahu nih. Susah nih. Kayak pisang Ambon di warteg. Kalau kehilangan satu udah sendirian aja. Pisang Ambon di warteg kan kadang digantungnya berdua-berdua tuh. Bukan yang ditaruh ya, kalau yang ditaruh kan sesisir. Yang digantung-gantung itu kan saya berdua-dua. Iya. Dia kehilangan. Hari ini kehilangan. Separuh raganya ya. Iya. Separuh jiwanya. Terus. Jadi. Tapi muncul rasa bangga gue sama si Iyang di situ, Gili Iyang. Itu kan masih dalam mimpi ya. Nah, begitu gue bangun, ada sih ya. Gue bangga sama lu tadi. Bagus ya, gitu. Padahal si Yang mau ngomong itu sama lu kalau bisa ngomong. Gujap. Lu jangan bagus-bagus aja. Lu harusnya nanya, ini gue nungguin lu ini, biar gue pengen ngajakin lu ke monyet yang ajaib itu. Lu cuma bagus-bagus doang. Akhirnya dia nggak bisa membuktikan bahwa dia bagus. Udah bagus. Tindakannya bagus, terpuji. Dia hanya bisa memastikan bahwa dirinya tuh Iyang, bukan bagus. Nah, itu. Karena kalau bagus berarti adanya di netral. Bali. Merek kamper, Pak. Betul juga. Itu juga bisa. Merek kamper tuh. Tapi sebenarnya psikologi mimpi itu gimana sih? Kok sering kecampur-campur hal-hal yang kayak magical? Kalau itu nggak mendalam itu. Hah? Nggak mendalam itu. Secara psikologi nggak ada. Itu ada nggak sih di psikologi? Ada, cuman saya nggak mempelajari. Karena kadang
suka nggak masuk akal aja, makanya saya mencari sesuatu yang masuk akal. Karena itu kadang jatuhnya buku mimpi. Tafsir mimpi, nebak nomor. Terus lu pasang gitu. Emang kadang mimpi itu ya benar kata dia. Nggak masuk Nurul ya? Nggak masuk. Apa ya? Buat saya nggak masuk aja, jadi makanya nggak mendalami itu yang kadang kayaknya nggak gini deh. Iya, oh iya. Kadang orang mengait-ngaitkan. Jadi pas waktu Ya. waktu bagian pelajaran tentang itu lu nggak masuk. Jadi dia nggak tahu, bener. Nggak masuk. Nggak masuk. Dia bilang nggak masuk tadi udah. Nggak, maksudnya nggak gitu. Jadi ada kuliahnya ada, cuma dia nggak mendalami itu karena pas bagian itu dia nggak masuk, kan? Enggak, gue sih ngeliatinnya bukan karena lu mau nutup kameranya, lebih ke arah itu bukan tutupnya. Nah, tapi kalau lu masuk lu ngerti harusnya ya tadi ya. Iya. Nah, untung lu nggak masuk. Karena tadi nggak masuk kan, betul. Betul. Padahal dia harusnya menyangkal itu loh. Iya. Kenapa dibenerin ya? Ya cepet bang. Itu dia sekarang. Sekarang masalahnya gitu. Enggak, kalau Mas Alam gitu mah dari dulu. Makanya dibikinin podcast ini. Lu dari dulu juga gitu. Ya iya, memang. Gue juga nggak nyalahin. Gue ngakuin. Tapi kenapa setiap lu yang dibilang kayak gitu, lu nggak mau ngakuin? Lu malah ngelempar lagi lu yang kayak Enggak, lu karena ini bareng-bareng. gitu. Ya artinya kan lu juga. Iya. Itu apa, Pak? AA menit. Hah? AA menit. Menit. Oh iya. Gak usah dibaca. Gak usah disebut. Katanya gak usah Padahal kita dibaca. udah pakai kode yang supaya orang nggak terlalu tahu gitu kan. Menit. AA menit kan gitu. Kan nggak ketahuan. Orang nggak notice AA menit apa ya gitu. Iya. Buat yang tahu AA menit apa, boleh di komen. Nah. Ternyata bridgingnya ke sana ya. Oke. Tetap nyambung di channel ini dengan gua Abraham di Alam. Masih nongkrong di Beda Tahun.